Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya dengan Angga dari Ngoprek Radio. Video ini saya akan sedikit menjelaskan produk custom pesanan dari Pak Tovan di Makassar. Ini adalah pengembangan dari produk-produk sebelumnya. Jadi produk custom itu adalah produk yang dibuat berdasarkan pesanan gitu. Jadi di luar produk yang saya produksi rutin gitu. Jadi misalkan ini repeater controller, inputnya pingin berapa channel, outputnya pingin berapa channel, kemudian linknya ingin berapa channel, kemudian apakah ingin sambung ke Zello atau ke TeamSpeak atau ke QSO gitu, apakah menggunakan display, apakah ingin bisa connect ke Android dan lain-lain gitu. Nah, jadi produk custom itu produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan di luar produk yang biasa saya produksi berulang gitu, yang ada tampil di websitenya Ngoprek Radio. Nah, di sini fiturnya adalah satu input, satu output, kemudian ada 4 link. Nah, kemudian di sini ada link ke Zello. Ini bisa dikonek ke ke Android, ponsel maksudnya, atau ke PC. Kemudian di sini ada display. Nah, di sini ada display menggunakan LCD 16x2. Kemudian di sini juga ada remote menggunakan DTMF-nya, sama seperti multilink gitu. Dan kemudian di sini ada remote menggunakan Android gitu, dengan ponsel Android. Jadi secara koneksi dia terkoneksi ke server Ngoprek Radio, dan ponsel ini pun sama gitu. Nah, di sini saya menggunakan Atmega 2560. Kemudian di sini ada ISP32 untuk connect ke servernya melalui koneksi WiFi. Nah, kenapa masih kayak dua kayak gini gitu kalau ada yang nanya? Karena di sini saya menggunakan protokol MQTT. Kalau menggunakan MQTT, kemudian si ESP32 ini dia menghandle untuk logiknya di bagian sini, dia akan delay gitu, tidak bisa real time. Makanya saya pisah gitu, khusus untuk handle logic ke display LCD dan lain-lain menggunakan Atmega gitu, jadi tidak ada delay. Nah, khusus untuk koneksi ke server menggunakan ESP32 ini gitu. Dari Atmega ke ESP menggunakan messaging serial gitu. Nah, ini saya coba lihatin ini displaynya. Nah, ini saya akan coba lihatin. Di sini ada active state, maksudnya dia statusnya lagi standby atau gimana gitu ya, atau lagi ada aktif lewat input 1 atau link 1, link 2, link 3 atau 4, 5 dan lain-lain gitu. Oh, ini ada yang belum saya masukin kayaknya, yang Zello. Nah, ini kondisinya sedang standby. Jika ada aktif lewat input, dia akan berubah juga gitu. Jadi bisa dimonitoring via remote. Saya coba masuk nih, saya coba aktifkan lewat link 1 ya. Nah, di sini terlihat aktif via link 1. Saya lepas lagi, dia akan standby lagi. Dan begitu juga dengan link 1, 2, 3, 4 input dan Zello gitu, akan terlihat. Nah, di sini adalah fitur untuk enable disable. Misalkan inputnya ingin dimatikan, ya berarti tinggal di off-kan saja lewat switch ini gitu. Kita coba matikan ya. Nah, input disable, tadi ada tulisan di sini. Kemudian outputnya pengen di disable, matikan.
output disable. Misalkan yang aktif hanya link 1 sampai 4 aja gitu. Nah, kemudian ini ada mode. Ini ada setiap link ini ada 4 mode ya. Mode 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau ini maksudnya sama dengan enable disable RxTX-nya gitu. Kalau link itu kan RxTX ya. Kalau mode 1 berarti Rx disable, TX disable juga. Kalau mode kedua Rx enable, TX disable. Kalau mode ketiga TX enable, Rx disable. Nah, kalau mode 4 berarti Rx TX enable gitu. Nah, jadi ada 4 mode gini. Jadi kenapa saya buat kayak gini, karena untuk mengurangi topik MQTT yang connect dari modul ESP32 ke servernya gitu. Karena kalau setiap satu mode satu topik akan menghabiskan banyak topik gitu. Jadi saya buat mode 1 sampai 4. Rx pause ini untuk apa? Ini untuk menahan sinyal balik dari repeater lain. Jadi kalau ini link 1, 2, 3, 4 ini kan RTX ya, bisa digunakan untuk private frekuensi, bisa juga untuk disambungkan ke frekuensi repeater gitu. Nah, kadang kalau disambung ke repeater lain ada sinyal balik gitu. Ada sinyal baliknya itu yang kadang menjadi looping. Nah, di sini bisa disetting gitu. Rx pause-nya mau di berapa, jadi dia akan istilahnya budek dulu lah. Sekian milisecond gitu. Misalkan ini saya naikin ya. Nah, kalau 1 berarti 200 milisecond. Jadi dikali 200 milisecond gitu. Kalau 2 berarti 400 milisecond gitu. Nah, tuh 600. Kalau saya set 3 berarti 600 gitu. Saya balikin lagi ke 0, berarti tidak ada Rx link pause gitu. Kemudian di sini ada TX delay. Kalau TX delay ini dari input ke output ya, dari Rx ke TX gitu. Nah, 3 misalkan 300 milisecond, 5 500 milisecond gitu. Atau saya disable jadi 0. Kemudian ini timeout timer. Nah, ini idle. Ini sebetulnya untuk indikator aja bahwa repeater ini sebetulnya dalam keadaan standby dan terkoneksi ke server gitu. Kalau si idle-nya dia timernya nambah terus gitu. Beda kalau dimatikan. Kalau dimatikan dia akan diem, tidak bergerak gitu. Nah, kemudian di sini ada tombol update. Ini untuk apa tombol update? Tombol update ini digunakan untuk, bentar ya, saya demokan. Tombol update ini untuk pertama menyalakan aplikasi untuk remote-nya ini, karena kalau pertama connect itu dia nggak langsung loading ke server gitu. Nah, ini untuk menanyakan ke server nih. Ini kan posisinya kayak gini nih. Saya coba close dulu ya. Nah, kita nyalakan lagi di sini IoT MQTT panel. Oke, di sini kita nyalakan, masuk ke sini. Nah, ini kan komposisinya masih kosong tuh, idle-nya sih aktif tuh ada. Tapi ini yang data yang lainnya gimana gitu. Nah, untuk menanyakannya dengan cara menekan tombol update. Sekali klik, nah dia langsung ke posisi terakhirnya gimana gitu. Ini ada yang belum saya tambahin, Jelo input sama Jelo outputnya belum saya masukin. Mungkin nanti saya menyusul gitu, saya masukinnya. Jadi mungkin gitu aja videonya. Kalau secara fungsi, ini fungsi link input output sama mirip dengan multilink itu. Hanya ini pengembangan dari produk yang di request sama user gitu. Segitu aja mungkin di video ini. Mudah-mudahan infonya bisa diterima jelas. Untuk yang mau custom bisa silahkan hubungi saya.
Biasanya estimasinya 3-4 minggu untuk pembuatannya, karena seminggu pertama itu biasanya saya membuat rancangan dulu dan layout PCB. Seminggu kedua itu proses perakitan, dan minggu ketiga itu proses untuk finishingnya gitu. Jadi sekitar 3-4 mingguan umumnya gitu. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.